Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu, tanggal 17 Januari tahun 2021, Minggu kedua dalam tahun yang baru. Dan hari ini, kita akan berbicara tentang hati hamba yang akan saya ambil dari Lukas 22 ayat yang ke-27. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur berterima kasih atas pemeliharaan Kau di dalam kehidupan kami. Dan Kau juga telah memelihara kami sepanjang malam, sehingga kami boleh bangun lagi dalam keadaan tubuh jasmani, dalam keadaan tubuh rohani yang sehat. Kami bersyukur berterima kasih pagi hari ini untuk kesempatan boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang adalah kebenaran yang pasti memerdekakan kami. Kami memilih untuk membuka pintu hati kami selebar-lebarnya untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami terima firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin dan amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membacakan bagi kita sekalian Kitab Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian diucapkan langsung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat ini menggambarkan hati seorang hamba yang ada di antara kita untuk melayani. Karena dia langsung berkata, aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 20 ayat yang ke-28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apakah kehadiran kita sebagai hamba Tuhan untuk dilayani atau untuk melayani agar lebih banyak lagi jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaannya? Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus, 1 Timotius 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 berkata, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Ayat yang ketiga, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ayat yang kelima, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ayat yang keenam, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Ayat yang ketujuh, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah, mengenai mereka yang dipilih untuk memimpin gereja, tertulis secara lengkap di dalam kitab 1 Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ketujuh yang barusan kita kutip bersama tadi. Kristus mengatakan bahwa mereka harus memimpin sebagai hamba. Servant heart. Memimpin dengan hati seorang hamba. Sambil menolong yang lain
untuk memenuhi kehendak Allah bagi hidup mereka. Mereka tidak boleh menyalahgunakan atau mengkhianati kedudukan mereka dengan mencari ketenaran, kuasa, kemakmuran, atau hak-hak istimewa yang khusus. Seorang hamba Tuhan, seorang penilik jemaat tidak boleh menggunakan kedudukan mereka, apalagi mengkhianati kedudukan mereka dengan menggunakan kuasa yang ada pada mereka untuk mencari ketenaran, kuasa, kemakmuran, atau hak istimewa lain-lainnya yang khusus bagi mereka. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kedua mengatakan, seorang calon penilik jemaat harus tak bercacat. Dalam bahasa Yunani-nya disebutkan sebagai anepilemtos. Secara harfiah berarti bukan untuk dipegang. Gak boleh disetir dia orangnya. Hal ini berhubungan dengan perilaku yang sudah terbukti benar, yang tak bercacat dalam kehidupan pernikahan, dalam kehidupan rumah tangga, sosial, dan usaha. Seorang penilik jemaat sebaiknya jangan sampai dituntut telah melakukan kemesuman atau perbuatan yang tidak senonoh. Sebaliknya, dia harus mempunyai reputasi tidak bercela di hadapan orang, baik bagi orang yang ada di dalam gereja maupun bagi orang yang berada di luar gereja, seperti yang tertulis dalam 1 Timotius pasal yang ketiga yang ketujuh tadi. Karena kehidupan kekristenannya tidak boleh dirusaki oleh dosa, kejahatan, atau kemesuman yang merupakan gaya hidupnya. Dengan demikian, ia dapat menjadi teladan yang akan diikuti oleh semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 Timotius pasal yang ketiga berkata, ia, penilik jemaat ini, juga bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Frasa ini dalam bahasa Yunani adalah me paroinon, di mana me berarti tidak dan paroinos adalah sebuah kata majemuk yang berarti pada, dengan, atau dekat anggur. Nah, dia bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Dimulai dengan dia bukan peminum. Frasa ini yang diterjemahkan dari bahasa Yunani yang saya sebutkan tadi, secara harfiah berarti penilik jemaat tersebut tidak dekat dengan anggur, tidak bersama dengan anggur, di mana anggur dalam pengertian ini adalah alkohol sebagai minuman keras. Di sini Alkitab menuntut bahwa seorang penilik jemaat tidak boleh duduk di samping anggur, dengan pengertian tidak boleh duduk di samping minuman keras atau alkohol, dengan perkataan lain tidak boleh bergaul erat dengan alkohol, di mana alkohol tersebut sebagai minuman keras menjadi temannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Atau dia tidak boleh berhubungan dengan anggur yang dicampur dengan alkohol. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang bersifat alkohol harus dijauhi dari penilik jemaat. Dengan kata lain, ia tidak boleh minum anggur yang memabukkan, tergoda atau terbujuk olehnya, atau makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Tertulis di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-49. Pertarakan, perkataan pertarakan artinya abstinence. Pertarakan total dari anggur atau abstinence total dari anggur yang difermentasi merupakan peraturan bagi para hakim dan raja dalam perjanjian lama, seperti yang tertulis dalam Amsal 31 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Peraturan ini juga berlaku bagi semua orang yang mencari pengabdian kepada Allah, seperti yang tertulis dalam Imamat 10 ayat 8 sampai 11, Bilangan 6
ayat 1 sampai 5 atau Hakim-Hakim 13 ayat 4 sampai 7 dan selanjutnya. Saya hanya menyebutkan beberapa ayat di sana. Di mana akhirnya peraturan ini berlaku bagi seluruh umat Allah. Bukan hanya bagi penilik jemaat, tapi bagi seluruh umat Allah. Karena kita adalah imamat yang rajani, imam dan raja. Dan kita setelah bertobat, berkewajiban untuk memberitakan firman Tuhan. Karena itu kita harus menjauhkan segala sesuatu yang bersifat memabukkan ini. Nah, saya imbau juga untuk mempelajari bilangan 6, ayat yang ketiga dan selanjutnya. Yang kedua, mereka yang menjadi pemimpin jemaat Kristus tidak mungkin dan tidak boleh mempunyai standar yang jauh lebih rendah dari jemaat. Apalagi semua orang percaya dalam gereja disebut sebagai imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat yang 9, Wahyu 1 ayat yang ke-6. Dan dengan demikian harus hidup sesuai dengan standar Allah yang maha tinggi. Standar yang berlaku adalah standar yang sesuai dengan Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 Timotius 3 ayat yang keempat mengatakan, seorang kepala keluarga yang baik, jadi penilik jemaat itu juga dipersyarati adalah seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Salah satu syarat kunci bagi seorang calon penilik jemaat adalah kesetiaan dalam hubungan pernikahan dan keluarga. Pengertian penilik jemaat berkembang pada hari-hari ini menjadi gembala, penatua, pemimpin kelompok sel, bahkan pemimpin kelompok doa, atau pemimpin kelompok music ministry. Karena para penilik dalam kategori ini memiliki jabatan untuk mengurus jemaat, baik dalam skop besar maupun kecil. Tidak jarang jika ada di antara jemaat yang hidup dalam dosa yang merupakan gaya hidupnya. Telah terlebih dahulu diketahui oleh pemimpin kelompok sel, atau pemimpin kelompok doa, atau bahkan oleh pemimpin pelayanan musik. Para pemimpin ini berada di garda terdepan untuk membawa kembali jemaat yang berada di bawah pimpinan mereka, dalam skop yang kecil sudah barang tentu, ke jalan yang benar melalui pertobatan yang menghasilkan buah dari pertobatan yang sungguh-sungguh tersebut. Jika jemaat dalam kelompok kecil tersebut menolak untuk bertobat, para pemimpin dalam kelompok kecil ini dapat menghubungi para penatua sebelum sampai kepada gembala. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Seorang penilik jemaat, seorang penilik atau penilik, saya ulangi. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Seorang penilik atau calon penilik jemaat harus mempunyai nama baik di dua kalangan. Yang pertama, dalam kalangan orang dalam sendiri, yaitu anggota gereja, seperti yang tertulis dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-6. Dan yang kedua, di dalam lingkungan orang luar di mana ia berada, komunitasnya, yaitu orang di luar gereja, seperti yang tertulis dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Dia harus memiliki reputasi dari dahulu dan sampai sekarang dari gaya hidup yang benar, yang sesuai dengan Injil Kristus. Jadi dia harus 24 jam setiap hari berada dalam posisi sebagai orang Kristen tanpa menyangkali Kristus itu dengan menampilkan gaya hidup yang benar sesuai dengan Alkitab. Kebesaran yang sejati menyangkut roh dalam batin dan hati kita. Sifat itu terlihat dalam hidup seorang yang menampakkan kasihnya bagi Kristus dalam kerendahan hati yang tulus, seperti yang tertulis dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Dalam kerinduan untuk melayani Allah dan sesama manusia, dan dalam kerelaan untuk dipandang sebagai yang paling tidak penting di dalam kerajaan Allah. Yang pertama, kita harus memahami bahwa kebesaran itu bukanlah kedudukan, bukanlah pangkatan tinggi di dalam sebuah organisasi, di dalam masyarakat. Juga bukan jabatan, kepemimpinan, kuasa, pengaruh, gelar pendidikan, ketenaran, kemampuan,
prestasi atau keberhasilan yang besar. Itu bukanlah apa yang kita kerjakan bagi Allah, tetapi kita harus memahami kebesaran itu sebagai keadaan rohani kita di hadapan Dia. Seperti yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-25 sampai dengan ke-27. Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-3 sampai dengan ke-4. Serta Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-25 sampai ke-28. Jadi kebesaran kita itu menunjukkan keadaan rohani kita di hadapan Tuhan kita itu sendiri. Seberapa cintanya kita kepada Tuhan itu yang kita refleksikan dari perenungan akan firman Tuhan. Jam-jam kita luangkan bersama-sama di dalam hadirat Tuhan bersama dengan Tuhan itu sendiri. Puji dan sembah kita. Pertumbuhan rohani kita yang bertumbuh inilah menunjukkan kebesaran rohani kita itu di hadapan Tuhan, bukan di hadapan orang lain. Sekalipun orang lain akan melihat buah daripada apa yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan ini. Yang kedua, kebesaran yang sejati menuntut agar kita menjadi besar dalam hal-hal yang benar, bukan dalam hal-hal yang negatif. Kita perlu belajar untuk menjadi besar di dalam hal iman, menjadi besar di dalam hal kerendahan hati, menjadi besar di dalam hal watak yang saleh, besar di dalam hikmat, penguasaan diri, kesabaran, dan kasih. Bisa pelajari itu di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang berbicara tentang buah roh. Galatia 5, 22 sampai 23. Itu berarti memiliki kebesaran Kristus yang mencintai keadilan dan membenci kefasikan seperti yang tertulis dalam Ibrani pertama ayat yang ke-9. Jadi kita semakin bertumbuh besar kita, semakin kita mencintai Tuhan dan firman-Nya, semakin mencintai keadilan dan membenci kefasikan, membenci kejahatan, membenci dosa. Ayat yang ketiga, bukan ayat yang ketiga, poin yang ketiga. Kebesaran yang sejati menyangkut kasih yang sepenuh hati dan penyerahan diri kepada Allah itu. Nah, hal ini menuntut untuk terus mengabdi dan setia dimanapun Allah memutuskan untuk menempatkan kita. Jadi kita bertumbuh, berkembang seturut atau sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Karena itu, dalam pandangan Allah, yang terbesar dalam kerajaannya adalah mereka yang memiliki kasih yang terbesar bagi Dia dan komitmen kepada firman yang dinyatakan dalam Lukas 21 ayat yang ketiga serta Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai summary dalam butir yang ketiga ini adalah kita itu menjadi besar dalam pandangan Allah harus kita kejar dengan pengertian dalam pandangan Allah yang terbesar di dalam kerajaannya adalah mereka yang memiliki kasih yang terbesar bagi Dia dan komitmen kepada firman yang dinyatakan dalam kitab Injil Lukas tadi yang saya sebutkan dalam pasal 21 ayat yang ketiga dan Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Jadi kita harus bertumbuh besar di dalam kasih kepada Kristus itu. Dan karena kasih kepada Kristus ini, maka perubahan di dalam karakter kita itu akan terjadi. Dan Rasul Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Keselamatan itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma, namun setelah diselamatkan, kita harus mengerjakan keselamatan itu agar kita dapat berbuah lebat bagi kerajaannya. Inilah yang terbesar bagi kerajaan Tuhan itu. Butir yang keempat atau poin yang keempat adalah dalam hal besar dalam pandangan Allah, pengabdian diri akan meningkatkan hasil-hasil kita dalam pekerjaan Allah. Namun hanya pada tempat di mana Allah telah menempatkan kita dan di lingkungan karunia-karunia yang telah diberikannya kepada kita. Roma 12 ayat 3 sampai 8, 1 Korintus 12 ayat yang pertama sampai 31. Karena itu kita wajib mempergunakan
segala karunia yang diberikan kepada kita demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita diberikan karunia untuk mengajar, ya kita gunakan untuk mengajar. Kalau kita diberikan karunia untuk bernubuat, ya kita gunakan untuk bernubuat. Kalau kita diberikan karunia untuk memberikan konseling, kita pergunakan. Jadi di dalam segala sesuatu, kita bekerja sesuai dengan karunia-karunia yang diberikan kepada kita. Dengan demikian pelayanan kita akan menjadi sangat-sangat efektif dan nama Tuhan pasti dipermuliakan. Sekarang kita akan berbicara tentang karakter hamba. Karakter seorang hamba terlihat jelas saat ia melayani. Apakah ia sebagai seorang hamba memiliki kepekaan yang tajam akan kebutuhan orang yang dilayaninya, bahkan melayani lebih dari apa yang hanya sekedar dibutuhkan oleh orang yang dilayaninya. Jadi dia go beyond untuk membawa kemuliaan Tuhan itu sendiri. Bagaimana dengan penilik jemaat hari-hari ini? Apakah kita sungguh-sungguh hadir untuk melayani dengan memberikan yang terbaik yang ada pada kita? Melayani dengan memberikan yang terbaik adalah sebuah pilihan. Dan karena kita memilih untuk memberikan yang terbaik dalam melayani, maka kita tidak boleh memandang akan segala faktor eksternal yang ada atau kemungkinan akan muncul di dalam melayani. Sebagai contoh, dari waktu ke waktu saya mendapatkan pertanyaan, bagaimana kalau setelah melayani kita disakiti, kita difitnah, dan lain-lain sebagainya? Apakah kita berhenti melayani? Jika kita berhenti melayani, bukankah pelayanan kita telah ditentukan oleh faktor-faktor eksternal? Jika pelayanan kita ditentukan oleh faktor eksternal, bukankah kemurnian dan kesungguhan melayani tersebut sebetulnya telah tercemar? Apakah hal ini masih dapat disebut melayani? Jika faktor eksternal yang menentukan pelayanan, siapakah yang sesungguhnya kita layani? Bukankah kedagingan kita sendiri dan segala kepentingan daging itu? Kita lihat pengertian ini di dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang ke-18 dan 19. Kejadian 24 ayat 18 dan 19. Jawabnya, minumlah Tuan, maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Nah, ayat di dalam Kejadian 24 ini berbicara tentang hamba Abraham yang bernama Eliezer, yang diutus oleh Abraham untuk mencarikan seorang istri bagi anaknya Ishak. Nah, di dalam perjalanannya ini, dia berdoa agar dia dipertemukan dengan seseorang yang boleh dijadikan istri bagi anak hamba tuannya, Abraham tersebut, yaitu Ishak. Nah, dia bertemu dengan seorang wanita yang nanti kita kenal sebagai seorang wanita yang bernama Ribka, yang akan menjadi istri daripada Ishak, anak Betuel. Nah, perubahan besar dalam kehidupan Ribka berawal dari kegiatan yang sepertinya biasa-biasa saja bagi Ribka. Dia setiap hari pergi ke sumur untuk menimpa air, sesuatu yang rutin dilakukan, tetapi hari ini berbeda dengan yang lain-lainnya. Karena apa yang diberikannya dari apa yang dikerjakannya bagi orang yang meminta air. Jadi pelayanannya menentukan perubahan daripada kehidupannya itu sendiri. Ribka dibesarkan. Ribka anak Betuel ini dibesarkan di dekat Haran atau di Haran itu sendiri. Sebuah kota di Mesopotamia. Orang tuanya berbeda dengan kebanyakan orang di Haran. Mereka tidak menyembah dewa bulan Sin. Tapi Allah mereka adalah Yahweh. Itu tertulis di dalam Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang ke-50. Jelas terlihat dari apa yang dilakukan Ribka
dalam Kejadian 24 ayat 18-19 yang kita barusan kutip bersama-sama tadi, bahwa Ribka tidak hanya memberikan minum kepada Eliezer, hamba Abraham, tapi juga kepada seluruh unta-unta yang dibawanya, yang berdasarkan Kejadian 24 ayat 10 berjumlah 10 ekor. Jadi Eliezer, hamba Abraham ini membawa 10 ekor unta bersama dengan dia. Kita tahu satu ekor unta dapat minum dalam keadaan panas dan haus sebanyak 53 galon air atau sekitar 200 liter air. Banyak sekali. Dapatkah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian membayangkan berapa banyak waktu yang harus dipergunakan Ribka untuk memberi minum 10 ekor unta? Jika satu ekor unta minum sebanyak 200 liter, 2000 liter. Bukankah ini sebuah pelayanan yang luar biasa, mengingat waktu itu telah petang seperti yang tertulis dalam Kejadian 24 ayat 11. Dan tidak tercatat bahwa Ribka terburu-buru untuk segera pulang karena hari telah petang. Ini adalah sebuah pelayanan yang luar biasa. Dia go beyond the miles. Dia melayani di luar apa yang harus dikerjakannya. Karena yang meminta minum itu hanyalah Eliezer sama Abraham. Tapi dia melayani lebih daripada itu dengan juga ikut memberikan minum kepada unta-unta yang berjumlah 10 ekor tersebut. Extra mile. Berjalan di luar apa yang diminta dari dia. Ini adalah contoh yang tertulis di dalam Alkitab yang juga dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Seorang hamba harus memiliki hati yang mampu melihat sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Jadi sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, kita harus melihat sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Seorang pelayan restoran misalnya, dia harus melihat sesuatu yang lebih besar dari dirinya saat dia melayani para tamu-tamu yang berada di restoran itu. Yaitu yang lebih besar dari itu adalah pertumbuhan daripada restoran itu yang boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling itu karena pelayan-pelayannya yang luar biasa ramahnya. Seorang hamba melakukan dengan ketaatan penuh segala sesuatu yang diperintahkan tuannya kepadanya selama permintaan tuannya tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral seperti yang tertulis dalam Alkitab yang merupakan acuan kita, standar kita. Jika kita mengaku kita adalah hamba Tuhan, maka kita harus mengerti bahwa hamba Tuhan bukanlah berarti titel atau gelar yang kita sandang untuk kepentingan diri kita sendiri dengan menaikkan diri kita ke level yang lebih tinggi dari Tuhan kita sendiri, yaitu Yesus Kristus. Sebagai hamba Tuhan, kita harus senantiasa memandang kepada Tuhan kita, membawa catatan untuk mencatatkan pesan-pesan yang diberikan kepada kita, khususnya di dalam hati kita, untuk kita lakukan. Dan kita harus memberikan yang terbaik dengan hati yang penuh mengasihi dalam melayani tersebut. Dengan perkataan lain, hamba Tuhan harus mengakui, saya ulangi, dengan perkataan lain, hamba Tuhan harus mengakui Tuhan dalam segala lakunya, maka Tuhan akan meluruskan jalan hamba itu, seperti yang tertulis dalam kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Dengan cara yang sama, semua orang percaya harus mengharapkan bahwa Allah menuntun mereka dengan setia sebagaimana Dia menuntun hamba Abraham. Kejadian 24 ayat 40 mengatakan, tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Ayat ini menyatakan salah satu cara Allah melindungi anak-anaknya dan menuntun jalan hidup mereka. Ia bisa mengutus malaikat-malaikat untuk bekerja di belakang layar untuk menjadikan perjalanan mereka berhasil. Ibrani 1 ayat yang ke-14 menyatakan bahwa para malaikat adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita akan membahas ciri-ciri karakter hamba Tuhan. Tadi kita berbicara tentang karakter hamba Tuhan, sekarang kita akan berbicara tentang ciri-cirinya. Nah, sekarang kita masuk dalam ciri-ciri karakter hamba Tuhan ini. Hati yang rela dalam melayani, itu yang pertama. Seorang hamba Tuhan itu harus memiliki karakter kerelaan hati dalam melayani. 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Seorang hamba yang melayani harus memenuhi hatinya dengan kerelaan hati dalam melayani, sehingga pelayanannya akan penuh dengan kegairahan, sukacita, dan motivasi yang tinggi. Hati kita tidak boleh diisi dengan sesuatu dugaan-dugaan lainnya selain daripada apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk melayani. Seorang hamba Tuhan hanya dapat mengatakan dirinya hamba Tuhan jika ia melakukan pekerjaan seorang hamba bukan dengan terpaksa, tapi dengan sukarela, dengan sukacita, dengan hati yang gembira, yang dipenuhi dengan motivasi untuk memberikan yang terbaik bagi dia yang dilayani tanpa mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi organisasinya. Ciri-ciri karakter hamba Tuhan yang kedua adalah rendah hati yang disertai rasa hormat. Kejadian 24 ayat 18 mengatakan, jawabnya, minumlah Tuan, kerendahan hati mendahului rasa hormat. Seorang hamba merepresentasikan tuannya. Bagaimana sikap kita sebagai hamba Tuhan? Apakah kita mendatangkan rasa hormat dan kagum kepada Tuhan yang mengutus kita untuk pergi melayaninya melalui orang-orang yang kita layani? Sudahkah kita bersikap rendah hati dan memberikan hormat kepada orang-orang yang kita layani? Karena prinsip dalam Alkitab adalah Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kalau orang datang untuk dilayani, dia memberikan tuntutan bagaimana ia ingin dilayani dan kehendaknya. Tapi jika kita datang untuk melayani, kita mendengarkan apa yang diinginkan dari pihak orang yang kita layani. Butir yang ketiga dari ciri-ciri karakter hamba Tuhan adalah memberikan yang terbaik dalam melayani. Kejadian 24 ayat 19. Setelah ia, Ribka maksudnya, selesai memberi hamba itu, yaitu Eliezer, hamba Tuhan, hamba Abraham, minum. Jadi setelah ia, Ribka, selesai memberi Eliezer minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Bukan hanya sekedar minum, tapi puas minum sampai selesai semuanya. Pelayanan yang baik sampai ia mencapai titik kepuasan dalam apa yang dikerjakannya sebagai hamba dalam melayani. Ribka bukan hanya mengerjakan apa yang diminta daripadanya, yaitu untuk memberikan Eliezer minum. Ia melangkah lebih jauh dalam melayani, yaitu ia melayani sampai tuntas dengan memberikan apa yang terbaik bagi Eliezer, hamba Abraham, dengan memberi minum juga unta-untanya sampai semuanya puas minum. Kualitas pelayanan seperti ini dituntut dari setiap hamba Tuhan yang melayani. Jadi, we go beyond the miles. Dalam melayani Eliezer, Ribka tidak melakukannya untuk mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. I am at your service. Istilahnya seperti itu. Saya datang untuk melayani. Eliezer yang diutus oleh Abraham sebagai hambanya untuk mencari istri bagi Ishak anaknya, memperhatikan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Ribka.
Ribka dalam hal ini tidak mengetahui akan tujuan kedatangan Eliezer, hamba Abraham ini. Dengan demikian, Ribka telah melayani tanpa pamrih karena ia sesungguhnya tidak mengetahui tujuan kedatangan Eliezer, hamba Abraham itu. Namun, Ribka telah memberikan yang terbaik dalam ketidaktahuannya. Jika kita mengetahui tujuan orang datang kepada kita, kita akan memberikan dan kita memberikan sesuatu yang lebih baik. Karena kita mengetahui tujuannya, pelayanan ini sebetulnya tidak murni. Jika kita dapat melayani seseorang, karena pelayanan itu murni, bebas daripada latar belakang orang itu, bebas dari siapa orang tersebut, sama saja kita melayani dengan baik, termasuk orang-orang miskin, termasuk kaum gelandangan, kita layani dengan baik. Maka sebenarnya, ketulusan pelayanan itu terbukti dari sana. Ribka telah memberikan yang terbaik pada saat ia melayani Eliezer. Dan Eliezer pun telah memberikan yang terbaik bagi Abraham, tuannya. Abraham meletakkan tanggung jawab atas pundak Eliezer ketika ia diutus untuk mencari istri bagi Ishak. Eliezer memperhatikan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Ribka setelah Eliezer bertanya kepada Tuhan dan memohon Tuhan membuat tugas perjalanannya berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mencatat bahwa kita adalah pengantin bagi Yesus Kristus. Nah, kita juga berkewajiban untuk menjangkau orang-orang lain yang masih di luar sana, yang belum percaya kepada Yesus Kristus, untuk menjadi percaya dan mereka pun dapat dipersiapkan menjadi pengantin Kristus pada saatnya. Dan kita harus bekerja ekstra mal di dalam hal ini. Setelah kita diselamatkan, setelah kita menjadi calon pengantin daripada Kristus, di mana pernikahan anak domba ini akan terjadi nanti. Butir yang keempat dari ciri-ciri karakter hamba Tuhan ini, tidak berlambat-lambat dalam melayani, tidak menunggu nanti. Dan alasan yang paling keren adalah tunggu nanti saja. Setelah datang waktunya orang-orang betul-betul ingin dilayani, kita masih menunggu. Sebetulnya dari hati kita yang paling dalam kita tahu ada sesuatu alasan yang ada di dalam hati kita. Nah, Alkitab melarang hal ini. Tidak berlambat-lambat dalam melayani. Kejadian 24 ayat yang ke-18 dan ayat 20 jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia, Eliezer, minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air. Dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Kerelaan hati seorang hamba dapat diukur dari kecepatannya melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Dia tidak berlambat-lambat. Tidak berlambat-lambat atau menunda-nunda dalam melaksanakan tugas yang diberikan sangat penting, karena seorang hamba harus mampu melihat sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Jadi kita harus segera melakukan itu secepat mungkin. Pada saat melayani, seorang hamba harus mampu mengesampingkan kebutuhan pribadinya dengan mengutamakan orang lain yang dilayaninya. Seorang pelayan toko misalnya harus mampu melayani setiap tamu-tamu yang datang ke tokonya. Apakah tamu-tamu tersebut datang dengan maksud berbelanja atau sekedar melihat-lihat apa yang ditawarkan di toko tersebut. Dan pelayan toko tersebut juga harus melayani setiap tamunya tanpa membeda-bedakan cara mereka berpakaian. Seorang hamba Tuhan juga harus mampu melayani setiap jemaat yang berbakti di gereja yang digembalakannya tanpa membeda-bedakan status sosial mereka. Butir yang kelima dari ciri-ciri karakter hamba Tuhan itu adalah melayani dengan kasih dan pengorbanan yang tulus. Melayani dengan kasih dan pengorbanan yang tulus. Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 dan 8 berkata sebagai berikut. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba
yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu, sekarang ia pulang, saya ulangi, Lukas 17 ayat 7 dan 8. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Pelayanan yang disertai dengan kasih dan pengorbanan yang tulus akan terlihat jika sang pelayan dalam keadaan letih dan lesu masih harus melayani dan memberikan yang terbaik dalam melayani. Karakter seorang hamba diuji pada saat ia letih dan lesu. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara kejiwaan karena masalah-masalah kehidupan yang ia hadapi. Apakah ia pada saat letih dan lesu masih dapat melayani dengan memberikan yang terbaik jika dibutuhkan? Sebagai catatan, perlu diingatkan, sebagaimana yang pernah saya bahas dalam khotbah, Yesus menetapkan batasan. Kita tidak boleh pada saat yang sama tidak boleh mengabaikan kesehatan dan kesejahteraan jiwa kita dan orang-orang lain yang melayani bersama-sama dengan kita dalam satu tim. Kebanyakan orang tersadar ketika saya menunjukkan kepada mereka dari contoh-contoh Alkitab tentang Yesus yang menetapkan batasan dan mempraktekkan perawatan jiwa pribadi. Soul care. Jika kita melakukan pelayanan secara berlebihan, kita dapat menjadi lelah dan bahkan kelelahan. Yesus sendiri pun memiliki stres yang jauh lebih besar, tekanan yang jauh lebih besar, dan tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada kita semua. Namun ia tetap santai, tetap bersukacita dan murah hati dengan orang-orang, karena Tuhan Yesus selalu memperhatikan perawatan jiwa, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi segenap murid-muridnya. Dapat dipelajari di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 14 sampai yang ke-18. Matius pasal yang ke-8 ayat 18 secara eksplisit menunjukkan kepada kita pada hari-hari ini bahwa Tuhan Yesus sangat memperhatikan kesejahteraan jiwa murid-muridnya. Saya kutip Matius 8 ayat 18 sebagai berikut. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Tuhan Yesus menjadi model bagi kita bagaimana caranya kita hidup dalam ritme kasih karunia Tuhan. Pengkhotbah 3 secara jelas juga menunjukkan kepada kita bahwa di dalam segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini ada waktunya. Ada waktu bekerja dan ada waktu beristirahat. Ada waktu tertawa dan ada waktu menangis. Waktu-waktu yang disebut dalam pengkhotbah 3 ini dapat merupakan batasan yang tidak dapat dilanggar. Ada waktu untuk menyendiri dan ada juga waktu untuk bersama-sama. Bukti yang keenam dari ciri-ciri karakter hamba Tuhan. Melayani dengan integritas. Ayub pasal yang kedua, ayat yang ketiga berkata sebagai berikut. Firman Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Ini pengakuan ini diberikan oleh Tuhan semesta alam langsung. Saya ulang sekali lagi. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam segala kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Seorang hamba Tuhan harus memiliki integritas yang teruji seperti Yusuf yang menghindari bujukan istri Potifar tuannya untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Ayub dikategorikan oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan yang saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, kata Alkitab.
Istilah takut akan Tuhan bukan berarti karena Tuhan adalah pribadi yang menakutkan. Istilah takut akan Tuhan itu, sekali lagi, bukan takut karena Tuhan adalah pribadi yang menakutkan, tetapi karena perbuatan Tuhan yang dahsyat, sehingga orang tergerak untuk mengakui kedahsyatannya, kebesarannya, dan serta-merta tunduk pada otoritasnya. Jadi, takut akan Tuhan lebih mengandung pengertian akan rasa hormat atau kagum yang muncul ketika berhadapan dengan pribadi Allah yang hidup itu. Poin saya yang terakhir dari ciri-ciri karakter hamba Tuhan, yaitu poin yang ketujuh, hati yang peka dalam melayani. Jadi di dalam melayani kita harus memiliki kepekaan hati, sehingga kita dapat melakukan lebih daripada apa yang diminta. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 1-2. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab, stranger maksudnya orang asing. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saya ulang sekali lagi. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Nah saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat Ribka melayani Eliezer, orang yang tidak dikenalnya, seorang asing, tanpa pamrih, ia telah membuka pintu masa depannya di tengah-tengah dunia yang sangat egois ini. Ribka memberikan perhatian dan melayani seorang asing yang tidak dikenalnya dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Ribka sangat peka akan kebutuhan orang lain. Pada saat Eliezer hamba Abraham meminta minum air, dia peka melihat unta-unta yang 10 ekor itu dan ikut memberikan minum kepada unta-unta yang 10 ekor itu. Jadi ia bukan hanya memberi minum kepada Eliezer, tapi juga bagi segenap unta-untanya. Inilah kepekaan itu. 1 ekor unta tadi kita katakan yang sangat haus dalam keadaan panas matahari tersebut dapat menghabiskan lebih dari 50 galon air yang setara dengan 200 liter air. Kejadian 24 ayat 10 secara jelas mencatat bahwa Eliezer membawa 10 ekor unta, yang berarti Ribka pada saat itu bisa jadi menimba sekitar 2000 liter air atau setara dengan 500 galon. Banyak. Pekerjaan menimba air sebanyak itu sudah barang tentu membutuhkan waktu dan energi yang cukup banyak. Sedangkan pada waktu itu hari telah petang. Inilah pelayanan luar biasa yang telah diberikan Ribka, dan pelayanan itu telah membuka masa depan yang cerah baginya. Karena ia telah melayani tanpa memiliki pemikiran untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Karena memang pada saat ia melayani, ia tidak tahu tentang tujuan kedatangan daripada Eliezer hamba Abraham tersebut. Saya simpulkan, kesimpulannya seperti ini. Seorang hamba harus mampu melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Sehingga di dalam melayani, ia tidak berpikir tentang kepentingan dirinya sendiri seperti Gehazi hamba Elisa. Di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 21 dan 25. Gehazi memikirkan tentang kepentingan dirinya sendiri. Ia berbohong dan akhirnya dia menderita penyakit kusta yang berasal daripada Naaman. Seorang hamba harus memberikan yang terbaik dalam melayani, dan melayani dengan berintegritas seperti Yusuf. Dan Ribka yang harus memiliki sikap berintegritas seperti Yusuf dan Ribka yang telah kita bahas di atas tadi. Seorang hamba di dalam melayani tidak boleh dipengaruhi oleh faktor eksternal yang dapat merusak karakter pelayanannya. Tapi dalam segala hal, layanilah seorang akan yang lain, seperti untuk Tuhan Yesus sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Firman-Mu telah ditaburkan ya Tuhan. Biarlah firman itu, benih-benih firman ini dapat tumbuh di tanah yang subur, sehingga dapat menghasilkan buah
30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda di dalam kehidupan masing-masing pribadi lepas pribadi yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, tuntun kami, sehingga kami tetap setia kepada Engkau sampai kepada kesudahannya. Dan pada saat ini biarlah Engkau menyinari wajah-Mu atas setiap daripada jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Menjaga setiap langkah kaki-kaki mereka, sehingga mereka boleh menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Diberkati mereka saat mereka masuk, diberkati mereka saat mereka keluar, diberkati bakul mereka, serta diberkati tempat adonan mereka, diberkati pekerjaan mereka, diberkati rumah tangga mereka, diberkati sekolah mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan yang membuat mereka berhasil, karena Tuhan yang membaringkan mereka di padang berampun hijau, bahkan menyediakan makanan di hadapan lawan mereka, serta mengurapi kepala mereka dengan minyak, sehingga piala mereka penuh melimpah. Piala Bapa Surgawi, kami membuka waktu kami dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan kami Yesus Kristus Raja Damai, dan di dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput semua kami yang percaya kepadanya. Haleluya, amin, amin, dan amin.